Selamat bertemu kembali dengan saya Sahat Tobing di channel YouTube Sahat Tobing. Kita akan masuk pada penghujung tahun 2021 dan saya akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk melakukan refleksi terhadap tahun 2021 sebelum kita memasuki tahun 2022. Nah, teks yang akan dirujuk pada kebaktian tanggal 31 Desember 2021 adalah dari kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-7 sampai kepada ayat yang ke-10. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian di dalam membangun channel YouTube Sahat Tobing ini. Nah, kalau saudara-saudara sekalian sudah membaca teks Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 10 ini, maka akan kita lihat bahwa konteks teks ini adalah sebuah tulisan puitis terhadap situasi di mana ada sekumpulan orang yang berada di dalam sebuah kolonialisme, dalam sebuah penjajahan, pembuangan, di mana ada penindasan, namanya juga orang yang terjajah tentu akan ditempatkan posisinya sebagai orang yang tertindas. Nah, itulah gambaran ketika bangsa Israel ini berada di dalam pembuangan, maka pembuangan itu sering dipahami sebagai bentuk penghukuman Allah, tetapi tidak berhenti pada penghukuman Allah karena ada yang beriringan juga, yaitu berita tentang keselamatan yang datang dari Allah untuk membebaskan bangsa Israel ya melalui utusan-utusan Allah atau yang disebut dengan Mesias yang akan menolong agar bangsa ini juga keluar dari penjajahannya. Nah, ketika sekelompok orang atau sebuah bangsa berada di dalam penjajahan, maka tentu dibutuhkan semangat patriotik, semangat berjuang yang tinggi, dan salah satunya adalah lewat puisi bisa saja, lewat nyanyian bisa saja, untuk terus menggelorakan semangat juang yang tinggi agar mereka dalam situasi yang sulit pun mereka terus berjuang dengan perkasa, dengan kekuatan yang ada. Tentu ini mengingatkan bagaimana dulu para pahlawan kita dengan senjata yang minimal, mereka semangat juangnya tinggi, didorong dengan puisi, nyanyian-nyanyian yang menambah semangat, menambah kekuatan. Nah, teks ini juga dianggap sebagai naskah penghiburan untuk memberikan semangat bagi bangsa yang berada di dalam pembuangan ini agar terus bertahan di dalam penghukuman, seperti tadi dikatakan, dipahami sebagai penghukuman, pembuangan, hingga akhirnya proses itu diselesaikan oleh mereka dengan perjuangan dan keluar dari penghukuman dan pembuangan di Babel itu, atau juga pembelajaran bangsa Israel yang dilakukan oleh Allah. Nah, kata-kata yang memberikan semangat juang, bahwa ada penolong, ada sebuah kekuatan di luar kemampuan dan nalar manusia yang akan memberikan berita damai, kabar baik, berita selamat kepada mereka. Nah, dan dalam konteks ketertindasan memang dibutuhkan kata-kata
yang dapat meyakinkan sebuah bangsa di mana rakyatnya berjuang bahwa ada keyakinan kalau bertahan maka kita akan berhasil keluar dari keterjajahan. Nah, dalam situasi yang sulit, puisi ini, ya, kata-kata ini berhasil menenangkan. Berita selamat, berita keselamatan menjadi daya dorong, energi yang kuat ketika memang seseorang itu sudah berada di dalam situasi yang terjepit dan sulit. Bahkan ketika Yerusalem itu telah porak-poranda, hancur berantakan, kata-kata penghiburan dibuat, diciptakan agar tidak melumpuhkan seseorang atau sekelompok orang atau bangsa, tidak lumpuh semangatnya, tetapi justru bangkit dan kembali jaya. Itu ayat 9. Nah, menjadi penting kata-kata penghiburan. Menjadi penting kata-kata yang memberikan suntikan semangat ketika seseorang berada di dalam titik terendah kehancuran. Pada saat seseorang itu berada pada titik terendah kesadaran, maka kata-kata penghiburan dianggap efektif dan dapat dimaknai sebagai sumber kekuatan baru. Bukan dipahami semacam hipnotis, bukan seperti itu cara memahaminya. Nah, tetapi puisi itu untuk membangun semangat patriotik dan pantang menyerah terhadap kejatuhan, terhadap keterjajahan, terhadap ketertindasan itu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita, pergantian tahun dari tahun 2021 menuju ke tahun 2022 bukanlah sesuatu yang berbeda secara alamiah, karena toh esok hari juga matahari akan tetap terbit. Jadi bukan ada perubahan alamiah. Jadi bukan soal peralihan tahun semata, tetapi baik juga memaknai pergantian tahun ini dijadikan sebagai proses refleksi sebelum beralih ke tahun yang baru untuk bersiap-siap membangun sebuah semangat yang pantang menyerah. Bahkan bukan untuk melihat ke belakang dan meratapi kegagalan atau kesusahan, meskipun masa lalu itu atau sepanjang 2021 yang dimulai dengan bulan Januari itu adalah sebuah fakta sejarah. Tetapi kita bukan mau meratapi yang di belakang atau mau mencongkakkan apa yang berhasil dilakukan. Nah, proses pengenalan dan refleksi terhadap diri ini ingin memberikan ingatan kepada kita semua, termasuk kepada penonton channel YouTube Sahat Tobing ini, bahwa kita menanamkan sebuah persepsi di dalam pikiran kita bahwa kita mesti menjadi manusia yang merdeka, bebas, dan punya optimisme. Mungkin selama ini kita terjajah atau terperangkap pada gaya hidup yang menurut kita sudah benar, tetapi ternyata itu tidak benar, atau kita juga terjebak pada gaya hidup hedonis, ya, saling menindas, saling menjatuhkan, saling menjebak satu sama lain, sehingga seseorang itu bisa terjerembab
jatuh, lalu kita bisa tertawa, senang. Nah, ini kan sesuatu yang mesti ditelanjangi oleh kita. Nah, makanya saya menyarankan adalah bagaimana kesempatan akhir tahun ini kita keluar dari semua cara memandang masa lalu kita dan bersiap-siap untuk merevisi cara pandang kita di tahun yang akan kita masuki. Saudara-saudara, kita keluar dari rasa keterjajahan, dari persepsi, dari pemahaman yang sempit tentang hidup beriman. Ya, karena itu kadangkala bisa menyebabkan seseorang dan menempatkan dirinya sebagai makhluk yang materialistik. Nah, mungkin bagus juga agar kita merubah pemahaman itu sebagai pembuktian bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk beralih dari tahun yang lama menuju tahun yang baru. Nah, dibutuhkan dari kita adalah bagaimana kita mau jujur untuk memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi menilai diri sendiri. Nah, kalau kita masih terjajah dengan cara perilaku, cara berpikir, cara melihat kebenaran, sementara di pihak yang lain, cara berpikir dan cara bertindak, berperilaku itu sudah terperangkap kepada kebenaran yang kita anggap sebuah kebenaran. Sementara itu sebetulnya sedang merugikan orang lain, sudah mengecewakan orang lain, sudah menyakiti orang lain. Nah, tentu ini mesti kita persiapkan baik-baik dalam refleksi ini, mungkin di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah gereja saudara, di tengah-tengah komunitas saudara, itu digunakan sebagai standar berpikir kita sebelum kita memasuki tahun yang baru. Kita membangun dan menata gaya hidup yang lebih efisien dan bermanfaat. Akhir kata, saya mau mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022 dan biarlah momentum 31 Desember 2021 ini kita manfaatkan sebagai kesempatan, ruang bagi kita untuk melakukan refleksi yang mendalam. Kiranya berkat pertolongan yang sudah kita terima sepanjang tahun 2021 ini terus akan berlanjut di tahun 2022. Dan kita berharap seluruh makhluk di muka bumi ini juga akan bergembira dengan adanya manusia di tengah-tengah dunia ini. Jangan sampai dengan hadirnya manusia di tengah-tengah dunia ini mendukakan semua makhluk. Kiranya Allah yang kita sembah itulah yang hendak kita muliakan. Selamat menyambut tahun yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.